Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Happy birthday buat para Scorpio yang merayakan ulang tahunnya. Ini adalah reading bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini ya. Oke, temanya, itu planet kamu keluar. Pertama gini, pertama tema dari waktu lampau yang masih terasa energinya sampai waktu sekarang, atau efeknya juga masih terasa sampai sekarang, bisa jadi ini proses berkesinambungan. Conjunction itu adalah aspek yang memberi keuntungan gitu dalam natal chart kamu. Kayak yang memberikan sinergi, memberikan harmoni, mungkin juga ada kayak dari suatu waktu lampau, apakah ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan ataupun ada momen-momen kayak yang menguntungkan atau momen-momen yang suportif buat kamu. Jadi walaupun itu mungkin nggak enak gitu, tapi itu kayak mengarahkan jalan kamu karena walaupun awal yang tadi aku bilang nggak enak, itu mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat gitu, karena ini adalah aspek yang menguntungkan. Karena ada sinergi, ada synchronicity di situ, ada aspek-aspek suportif yang mengarahkan kamu ya ke waktu sekarang. Waktu sekarang apa? Efeknya di mana gitu? Efeknya adalah di 10th house. Efeknya ada di authority. Mungkin gini, hal-hal yang terjadi dengan ini dengan si conjunction ini, kayak ada momen-momen di mana pertama 10th house itu kan berbicara tentang karir, public image, lalu di situ kata kuncinya adalah otoritas. Bisa jadi momen-momen sinergi, momen-momen yang suportif, momen-momen synchronicity itu mengarahkan jalan kamu untuk pertama improvement dalam karir kamu, improvement dalam bisnis finansial, ya, improvement dalam public image kamu, terutama untuk kamu yang berkecimpung bekerja dalam bidang yang dilihat orang gitu ya, misalnya kayak MC, musisi, atau apalah gitu ya, content creator yang dilihat orang ya. Lalu ini juga bisa pelajaran yang perjalanan yang mengarahkan kamu, kata kuncinya otoritas gitu. Bisa jadi untuk kamu belajar pegang kendali atas hidup kamu. Mungkin selama ini, eee, kamu secara sadar maupun tidak sadar ya memberikan, apa ya, kendali itu pada mungkin orang tua kamu, pada ekspektasi sosial, kayak gitu, sesuatu yang di luar diri kamu, pendapat orang-orang tertentu secara sadar maupun tidak sadar yang mengarahkan gitu ya keputusan-keputusan yang kamu ambil, pilihan yang kamu buat gitu. Jadi kendalinya, nggak di kamu atau sebagian besar itu pengaruh dari sesuatu yang di luar diri kamu. Sampai di sini semoga bisa dipahamin ya. Tapi kayak dengan progresi ini ya, kayak aku melihat, oh kayak ada titik di mana kamu sadar, kayaknya aku banyak mendengarkan pendapat orang yang belum tentu benar deh. Kayaknya aku membiarkan orang yang memberi influence gitu, memberi pengaruh atas keputusan aku, atas pilihan-pilihan yang aku buat. Jadi kayak gitu ya, ada momen-momen hidayah bahwa kamu sadar nih, kamu yang punya kendali atas hidup kamu. Karena apa? Di sini ada planet kamu Mars. Mars itu planet kamu dan Aries. Di sini kata kuncinya pergerakan, tapi Mars itu juga selain berbicara pergerakan, berbicara ambisi, semangat hidup, kayak drive kamu, energi kamu, mmm, motivasi kamu, kayak ketika kamu mau sesuatu itu, cara kamu bergerak mencapai sesuatu itu ada pada Mars kamu ya, agresif kamu. Jadi kayak ketika di higher vibration-nya energi Mars itu kayak bisa mengeluarkan energi untuk kamu mencapai suatu titik tertentu. Tapi kalau lower vibration-nya contohnya itu agresif ya, energi agresif itu adalah ekspresi Mars. Tapi ini lebih kepada sorry, ini adalah channeling energi kamu untuk pegang kendali atas hidup kamu ya, karena kayak aku merasakan ada energi emperor di sini. Atau ketika kamu mau sesuatu ya, mungkin ini berhubungannya dengan karena 10th house ini juga bisa berbicara tentang kayak suatu titik pencapaian puncak-puncak tertentu yang mau kamu capai ya. Kamu mengarahkannya untuk hal-hal seperti itu. Kan aku melihat, tantangannya itu lebih kepada anggota keluarga sih, ada sesuatu, tentang anggota keluarga gitu yang tadi aku bilang mungkin keputusan yang kamu ambil, pilihan karir, pilihan-pilihan hidup dalam banyak hal, misalnya pilihan kayak ada perbedaan pendapat juga tentang pilihan pasangan, dan ini yang signifikan adalah dinamika kamu dan keluarga kamu, terutama orang tua ya, atau keluarga besar gitu, sesuatu upbringing kamu gitu. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada suatu energi yang kuat tentang keluarga dan pilihan yang kamu ambil gitu ya. Tapi kayak sekarang mungkin kamu nggak terima gitu-gitu aja, tapi kamu tuh mulai berbicara, berargumen, berdebat, tapi dalam artian pelan-pelan nih kamu sedikit menunjukkan bahwa aku loh yang pegang kendali, apapun yang terjadi kayak keputusannya ada di aku, pilihannya ada di aku, konsekuensinya juga aku yang siap tanggung gitu. Kayak kalau misalnya selama ini kamu dengarkan pendapat orang atau ada sesuatu faktor di luar diri kamu, terus in the end kamu nggak happy gitu, terus kamu belajar, oh iya kalau dengerin atau ada
faktor eksternal yang mempengaruhi kamu nggak happy, terus kenapa kamu nggak coba untuk lakukan apa yang kamu mau gitu, apa yang kamu mau pilih, apa yang mau kamu lakukan dengan hidup kamu, hal-hal seperti itu ya. Dan ini membawa, apa ya, setidaknya kayak dunia itu lebih fresh, lebih baru, lebih menyenangkan, lebih terasa ringan di hati kamu. Sebagian lagi ini nggak mudah sih, karena proses berpikir yang panjang dan nggak semua pihak-pihak terkait yang berusaha kamu komunikasikan nih menerima ini dengan baik gitu ya. Tapi ini perjalanan kamu untuk mengeluarkan energi kamu itu tadi. Karena aku mendapatkan vibe emperor ya, walaupun sejauh ini belum ada emperor yang keluar. Kenapa? Emperor itu energi pemimpin, energi orang yang ketika mau sesuatu dia akan bergerak ke situ, dan energi orang yang pegang kendali atas hidupnya, strong masculine energi gitu ya. Nih, yang jadi tema kamu Four of Cups, ada kebosanan, ada stagnansi, itu tadi. Ketika kamu melakukan sesuatu karena faktor eksternal, tapi kamu nggak happy, terus kamu mulai berpikir gitu. Di sini aku melihat ada banyak proses berpikir antara dinamika ini ya, sesuatu di dalam diri kamu dan di luar diri kamu. Dan ada momen pencerahan ya, sebagian karena ke-trigger suatu momen di waktu lampau, sebagian lagi ini karena momen pencerahan ya. Ada high priestess di sini, ada misteri ilahi, kedalaman. Sebenarnya kamu itu jenisan zodiak yang misterius, senang sesuatu yang dalam, sesuatu yang intens, tapi ada momen-momen tertentu ya. Momen-momen tertentu sebelum kamu bisa apa ya, mengekspresikan higher vibration kamu. Ketika kamu udah sampai di titik itu, kamu tuh orang yang dalam gitu. Orang yang nggak suka sesuatu yang dangkal, suka sesuatu yang bermakna, suka menyelami misteri, suka menyimpan sesuatu untuk diri kamu sendiri gitu. Itu ketika kamu misalnya sudah berada di higher vibration kamu, tapi ini kayak kamu lagi berjalan menuju ekspresi energi kamu tuh dari higher vibration-nya ya. Karena di sini ini sesuatu yang misterius, misteri ilahi, kedalaman, sesuatu yang dalam tentang hidup, tentang diri kamu, tentang alam semesta. Dan bisa jadi ada sesuatu yang terungkap gitu ya. Ada sesuatu momen pencerahan juga tentang hal-hal yang mungkin tadinya kamu nggak lihat atau tadinya kamu nggak pahamin. Yang tadi aku bilang, sesuatu tentang keluarga yang jadi tantangan. Orang-orang terdekat kamu bisa jadi pasangan, orang tua, kakak adik, dinamika di antara kalian yang jadi tantangannya. Yang perlu kamu perhatikan adalah Wheel of Fortune ini kayak ada sesuatu yang terbuka buat kamu, faktor takdir, kayak membuat kamu berada di tempat tertentu, di waktu tertentu, bertemu dengan orang tertentu. Karena ini ada faktor karma juga, ada faktor kayak roda kehidupan gitu. Apa yang ada di bawah akan naik lagi, apa yang ada di atas akan ada masanya untuk dia turun gitu ya. Dengan Wheel of Fortune ini. Nih, advice-nya adalah buat kamu kayak perhatikan gitu, energi kegelisahan kamu. Apa gitu yang bikin kamu gak nyaman, kalau misalnya kamu punya isu kesehatan mental tertentu gitu. Mungkin kamu butuh bantuan profesional. Kalau ada mimpi-mimpi yang berulang kali terjadi, tidur kamu gak nyenyak gitu. Ada sesuatu yang perlu kamu bereskan. Ya, ini sebuah pesan buat kamu. Tapi good news-nya buat kamu di bulan November kayak ada sesuatu achievement, ada improvement dengan karir, dengan apa yang mau kamu lakukan, apa yang kamu bangun dengan hidup kamu, ada pencapaian ya nih dengan kartu Ten House ini. Jadi kayak sesuatu momen yang udah berlangsung dari waktu lampau dengan kartu ini membawa kamu sampai di sini. Sosok otoritas. Atau kamu kayak berusaha menjaga sesuatu gitu. Kamu khawatir apa yang kamu jaga, apa yang kamu bangun selama ini nggak berjalan seperti yang kamu mau, dan itu membawa energi kecemasan buat kamu. Kayak pesannya gini, selalu kita lakukan terbaik apa yang kita bisa, selebihnya itu serahkan kepada Tuhan, pada Allah, atau apapun kekuatan yang lebih besar yang kamu percaya ya. Dan sebagian lagi nih skenarionya adalah itu tadi, dinamika dengan sosok otoritas gitu, dimana kamu belajar untuk kamu nih yang pegang kendali atas hidup kamu. Atau kamu berusaha kayak menyatakan pendapat kamu misalnya di ruang kerja, di ruang keluarga kamu. Four of Cups, lihat ada keberuntungan. Ini kayak keberuntungan yang kamu nggak duga sih. Sama nih Wheel of Fortune juga ada sesuatu yang tidak terduga, tapi vibe-nya itu sesuatu yang positif ya. Lihat kan tadi aku bilang Ten House itu berbicara juga tentang reputasi ya, public image kamu, dan di sini ada Moon. Moon itu merepresentasikan kamu punya public image yang bagus. Kamu bersinar gitu. Terutama buat kamu yang bekerja di bidang yang dilihat orang. Lalu juga
ide-ide kreatif kamu, inspirasi kamu, kayak kalau kamu terpanggil melakukan sesuatu, kayak lakukan gitu. Ini adalah waktu yang tepat ketika kamu punya ide-ide tertentu, apalagi ide itu sudah lama kamu pikirkan ya. Oke, segitu aja dulu pesannya buat kamu di bulan November. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.